Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara berniat puasa yang dianggap sah oleh para ulama dari mazhab Syafi'i? Dalam kitab Fathul Mu'in dibahas di sana pada bab puasa bahwa rukun puasa yang pertama adalah niyah, dan orang yang melakukan puasa Ramadan tanpa dengan niat yang benar, maka otomatis puasa yang dia lakukan seharian akan menjadi sia-sia karena niatnya yang batal. Karena dalam hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa innamal a'malu binniyat, segala perkara itu bergantung kepada niatnya. Artinya kalau niatnya fasid, niatnya rusak, maka akan berdampak kepada puasa atau ibadahnya menjadi rusak. Maka di sini perlu diperhatikan. Dalam kitab Fathul Mu'in ada beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam berniat bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah orang yang hendak berniat puasa Ramadan itu harus dilakukan pada malam hari. Waktunya adalah min ghurubis syamsi ila tulu'il fajr. Waktu berniat puasa Ramadan ini semenjak terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib sampai dengan terbitnya fajar atau sampai dengan sholat subuh, sampai dengan azan subuh. Maka bainahuma, antara keduanya tadi itu adalah waktu-waktu untuk berniat puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ini adalah ibadah yang paling panjang waktu berniatnya. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Misalnya seperti misalkan kita anggap saja sholat, di mana waktu berniat itu adalah fi takbiratul ihram min qiraati Allahu akbar wa akhiruhu ra min ahlin wa min kalimati akbar. Jadi ketika kita mengucapkan Allahu akbar, maka disitulah niatnya, cuma sebatas itu. Tapi kalau niat Ramadan itu boleh dilakukan atau sah niatnya selama niat itu jatuh di malam hari, dimulai dari terbenamnya matahari, terakhir nanti adalah sampai dengan azan atau terbitnya fajar subuh. Seperti itu. Dan ketika berniat ini boleh dalam keadaan apapun. Bisa kita berniat puasa Ramadan misalnya ketika kita hendak berbuka, sambilan berbuka. Bisa juga misalnya ketika kita sedang sholat maghrib atau sholat tarawih atau sedang mengaji, atau bahkan dalam keadaan berada di WC sedang buang air kecil atau buang air besar. Maka niat-niat yang dilakukan di waktu-waktu dan keadaan yang tadi, maka niat Ramadannya menjadi sah. Yang kedua adalah harus berniat setiap malam bulan-bulan Ramadan. Artinya tidak boleh orang berniat melakukan puasa Ramadan sekaligus pada malam pertama bulan Ramadan. Misalnya dia berniat di dalam hatinya, saya niat puasa selama bulan Ramadan karena Allah Ta'ala.
Ini menurut mazhab kita, sebagian besar daripada ulama-ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkan daripada meniati Ramadan dengan satu malam saja, tapi harus jatuhnya niat atau dilakukannya niat itu setiap malam daripada malam-malam bulan Ramadan. Sekalipun nanti misalnya Imam Malik membolehkan hal demikian itu, maka kata Syekh Ibnu Hajar, walaupun dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap sah berniat seperti itu, yakni berniat puasa Ramadan sekaligus pada malam pertama saja, tetapi sebaiknya atau disunahkan, kata beliau, artinya sebaiknya, seharusnya bagi kita untuk meniati yang demikian itu, sehingga nanti misalnya kalau ada kelupaan kita lupa untuk berniat di dalam malam-malam daripada malam bulan Ramadan, ya, maka dianggap sah oleh Imam Malik dengan diwakilinya niat tadi itu pada awal bulan Ramadan. Walaupun kita sebagai mazhab Syafi'i itu harus mengqadha, tapi insyaallah ya pahalanya ya mungkin ya menurut Imam Malik akan sampai kepada Allah. Karena saudara sekalian, satu hari meninggalkan bulan Ramadan, satu hari meninggalkan puasa pada bulan Ramadan, itu pahalanya tidak bisa dibandingi walaupun orang mengqadha puasa Ramadan satu hari itu dengan 1000 hari. Dia puasa 1000 hari, dia qadha ya puasa Ramadan yang satu hari dengan 1000 hari, dengan tujuan mudah-mudahan yang 1000 hari dia qadha satu hari itu mengimbangi satu hari bulan Ramadan itu. Itu tidak bisa, karena ada itu jauh besar pahalanya dan tidak bisa dibandingi dengan qadha. Maka kata beliau Imam Syekh Ibnu Hajar, seyogyanya walaupun tidak sah menurut mazhab Syafi'i berniat pada awal malam bulan Ramadan untuk berniat sekaligus satu bulan berpuasa, tapi seyogyanya berniat seperti itu. Dan nanti tetap setiap malam kita harus memperbaharui atau meniatkan untuk berpuasa besok setiap malam bulan Ramadan. Kemudian perlu diperhatikan yang ketiga, ya, di dalam berniat ada 3 hal yang harus ada pada lafaz niatnya. Yang pertama adalah harus al-qasdu. Ini rukun niat. Ada 3 rukun niat. Yang pertama al-qasdu, menyengaja, atau kalau dalam bahasa Indonesia saya berniat, itu harus ada dalam kalimat niatnya. Yang kedua adalah harus at-ta'arrud bil fardhi, harus menyebutkan kefarduannya. Saya niat puasa fardu, harus at-ta'arrud bil fardhi. Sekalipun nanti ada ulama dari mazhab kita yang berbeda dengan hal ini, tapi untuk lebih hati-hati maka tidak ada salahnya kita ta'arrud, kita adakan atau kita sebutkan ya al-fardunya ketika berniat. Yang ketiga adalah ta'yin. Apa itu ta'yin? Yaitu menentukan jenis. Maka ketika puasa itu adalah puasa fardu, maka wajib bagi kita untuk menyebutkan jenis daripada puasa itu di dalam hati kita. Misalnya kalau Ramadan, ya sebut Ramadan. Kalau kafarah, ya silahkan sebut kafarah. Kalau nazar, ya silahkan sebut nazar. Jadi minimal besok ya kita berniat, niatnya adalah, lafaz niatnya adalah saya berniat fardu puasa besok. Saya niat ya fardu puasa Ramadan karena Allah Ta'ala. Kemudian perlu diperhatikan menyebutkan lafaz ghad atau besok atau hadis atau
tahun ini di dalam kalimat niat berpuasa Ramadan itu tidak wajib selama tidak ada puasa Ramadan yang belum diqadha yang ditinggalkan pada Ramadan sebelumnya. Maka kalau ada 1 atau 2 hari dalam bulan Ramadan yang dulunya batal tapi sudah diqadha, maka tidak wajib menyebutkan qadan atau hadis sanatillah. Tetapi kalau seandainya ada kemarin bulan yang kemarin, bulan Ramadan yang kemarin, tahun yang kemarin, ada puasa kita yang batal, kemudian belum sempat mengqadha sampai dengan masuk bulan Ramadan ini, maka menjadi wajib menyebutkan pada lafaz niat kita qadan atau hadhis sanati lillahi ta'ala. Maka kata ulama yang paling sempurna cara berniat adalah yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau dengan arti saya berniat untuk berpuasa Ramadan fardu besok hari pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, saudara-saudara sekalian, maka niat itu wajibnya di dalam hati, yaitu kalimatul qalb, yaitu kalimat hati. Tidak boleh hanya sekedar dilafazkan. Dilafazkan itu sunnah, yang wajib itu adalah mengatakan niat yang tadi itu di dalam hati kita. Karena namanya juga niat, niat itu di dalam hati. Teman-teman sekalian rahimakumullah, mungkin sekedar itu dalam pembahasan niat kita. Silakan bagi yang ada pertanyaan, silakan komen, tulis pada kolom komentar apa yang mau ditanyakan mengenai seputar masalah Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.